Wahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirin wal muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ila akhirih wa amrasyatul. Allahumma afsah lana futuhal arifin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ilahi anta rasuli wa ridhaka maghlubi a'tini mahabbataka. Hadirin rahimakumullah, mengawali khidmah ilmiah, kalau saya ada satu permohonan pada seluruh yang hadir, kira-kira permohonan saya ini Bapak Ibu penuhi apa tidak? Bapak Ibu bisa jawab insya Allah. Apa sudah tahu permohonannya? Baik, permohonannya satu. Bapak Ibu bisa berdiri sebentar. Enakan duduk, enak berdiri. Berdiri. Jadi mau terus berdiri. Ya udah cukup, silakan duduk kembali. Pegel ya Bu ya. Dari tadi saya juga pegel. Alhamdulillah ada kenikmatan di situ. Alhamdulillah. Sederhana saja untuk dapat kenikmatan itu. Jadi hidup jangan dipersulit. Buatlah permudah. Buatlah hidup sederhana, simpel saja. Hadirin rahimakumullah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan, terutama nikmat yang baru saja kita terima, nikmat berdiri dari duduk lama. Ya. Dan hadirin, terutama nikmat khusus bagi yang tadi mendapatkan talqin dzikir atau ijazah dzikir. Ini nikmat agung dari Allah. Bersyukurlah pada Allah. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah lama mendapatkan talqin, lalu diberikan hidayah untuk dapat mengamalkan dengan istiqomah, itu nikmat agung dari Allah. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah. Salawat dan salam semoga terlimpah pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, ahlul bait, para sahabat, tabi'in, auliya Allah. Mudah-mudahan terlimpah untuk kita semua. Tadi sudah disampaikan bahwa saya ini datang dari Cianjur, karena memang domisili Cianjur, dilahirkan Cianjur. Jadi asli Cianjur secara zahirnya. Kita semua kan zahir semuanya, batinnya nggak tahu. Nah, saya singgung sedikit di awal zahir batin karena ini menyangkut nanti apa yang saya sampaikan berkenaan dengan keilmuan, berkenaan dengan akhlak. Sebagaimana malam ini di samping rutin manakib dihubungkan dengan Maulidin Nabi. Mudah-mudahan kita mendapatkan keterbukaan, limpahan rahmat. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah Muhammad SAW. Tentunya tidak elok, itu bahasa Melayu itu, kalau saya ujung-ujung ngawangkong bicara, kalau tidak
Terlebih dahulu sedikit saya sampaikan dari lisan saya perkenalan diri saya gitu ya. Sekalipun tadi disampaikan oleh Pak Ketua, saya salah satu wakil talqin dari Komnas Sabah yang diberi mandat tugas talqin beserta Al-Mukarram Pak Siroji Ruyani yang tadi menyampaikan ijazah talqin kepada kita semua. Hadirin, saya tahun 2010 bulan Maulid. Di 2010 kalau Masehinya bulan Maret, saya mendapatkan tugas mandat untuk memberikan talqin dzikir atau wakil talqin. Nah, karenanya mohon doa dari semua dengan tugas di dalam mengemban amanah guru. Dan kita semua hadirin mendapatkan sama amanah dari guru, terutama amanah di dalam mengamankan dan melestarikan ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Saudara. Jadi keseharian saya membantu karena Bapak sudah almarhum Haji Nanang sudah wafat, maka kami para putranya secara estafet diberikan tugas oleh Suryalaya untuk mengelola tempatnya Suryalaya, yaitu pesantren Darul Falaq. Jadi pesantren yang kami tempati ini diwakafkan oleh almarhum Haji Nanang, ayah Anda, ke Komnas Sabah. Jadi pesantren Cianjur ini yang kami tempati bukan pesantren orang tua keluarga, tetapi pesantrennya guru. Dan kami mohon doa. Kemudian saya bersama kakak tertua Haji A yang beliau juga sama-sama tahun 2010 mendapatkan tugas amanah talqin sebagai wakil talqin. Juga keseharian saya masih terikat dinas di Kementerian Agama, di kantor urusan agama atau kantor urusan AWW. Saya nggak paham juga itu jadi plesetannya tahu ini kantor urusan AWW ya. Oh, karena memang kesehariannya banyak berhubungan dengan perempuan ya. Urusan pernikahan, urusan bimbingan konsultasi di BPO 4 itu banyak perempuan yang datang itu curhat, pada curhat. Jadi kalau Bapak Ibu di hadapan para ikhwan, apapun yang dibicarakan pasti ujungnya gitu. Ujungnya para penceramah, para ustadz yang mengajar, para kiai di madrasah itu mengingatkan kembali kesadarannya akan ilmu itu. Jadi Allah ciptakan manusia sebagai khalifah itu tidak sekedar hanya khalifah. Bagaimana dia bisa menjadi khalifah kalau tidak dibekali dengan semua ilmu, gitu ya, dan yang lainnya. Masalahnya adalah pengetahuan itu, ilmu itu tertutup, terhijab di dalam diri ini. Oleh karena apa? Oleh karena kotornya diri. Sudah memang badan ini memang notabene dicipta dari yang kotor. Nah, sudah gitu Allah berikan di situ ada nafsu, Allah sandingkan. Jadi oleh karenanya maka kita sebetulnya pede aja gitu. Pede aja bahwa maksudnya kita ini nggak bodoh, kita ini pinter kok, kita ini punya ilmu kok Allah berikan. Hanya bagaimana itu bisa dikembalikan ke kesadarannya, jangan tertumpuk di bawah sadarnya. Salah satu sini tadi ketika diingatkan dengar melalui YouTube, ceramah di YouTube atau sekarang medsos lah, beberapa sering kita mengatakan iya juga ya. Bagaimana dia bisa mengatakan iya juga? Berarti sebelumnya dia sudah tahu itu. Nah, gitu ya. Itu secara dari ilmu kejiwaan psikologi. Itu sebenarnya. Maka dari itu jadikan gitu ya momen ini. Jadi peringatan Maulid bukan sekedar kita mengingat tentang sejarah dilahirkan, bukan hanya cukup itu. Tapi mari kita jadikan peringatan ini tuh untuk bisa melahirkan kembali di dalam diri yang sudah Allah berikan, munculkan kembali kesadarannya dari apa yang sudah tidak sadar.
Nah, maka prosesnya dua yang ditempuh, majelis taklim, majelis talqin. Maka penting ilmu, dan Rasul menyampaikan dalam hadisnya itu utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Jadi tidak ada batasan di dalam menuntut ilmu itu. Tidak karena saya kan sudah tua ini, ya, sudah cukup kita masa muda kita dengan ilmu, sekarang sudah nanti giliran anak kita saja sudah enggak begitu juga. Tetap selama masih hayat di kandung badan hidup, ilmu masih tetap wajib kita cari, menyimak dan paham. Setelah paham baru kita upayakan untuk diamalkan, kan gitu. Setelah diamalkan tidak 1-2 kali tapi diistiqomahkan supaya muncul rasanya dengan penghayatannya. Jadi tidak cukup juga ilmu hanya cukup diamalkan begitu saja tanpa betul-betul masuk pada rasa, mampu merasakan kenikmatan di dalam mengamalkan ilmu ini, kenikmatan di dalam beribadah ini. Kalau belum masuk pada nikmatnya, cari terus, temukan terus. Karena nanti Bapak Ibu kalau sudah ketemu nikmat beribadah, maka sesuatu yang wajib akan meningkat jadi sesuatu yang butuh. Kita kan masih pada tahap wajib saja. Jadi kalau wajib itu sudah selesai dilaksanakan, selesai sudah. Beda dengan butuh. Kalau butuh, setelah kita selesai sholat, kita rindu akan sholat berikutnya, nunggu waktu terus dia. Setelah selesai zikir 165 masih mau terus, itu butuh. Pasti dia akan tunggu terus waktu sholat supaya habis sholat zikir. Selesai manakib, dia akan tunggu terus manakib berikutnya. Dia tanyakan terus kapan manakib. Wah, nggak kuat nunggu lama, ada manakib lagi nggak di mana? Butuh tuh. Maka kalau sudah ibadah pada tingkatan butuh, itu makomnya sudah tinggi lagi. Jadi kalau Bapak Ibu pengen tahu makom kita di tingkat mana, gitu ya, kalau di dalam kalau ada peringkat misal, maka bisa dirasakan, Bapak Ibu bisa menilai sendiri. Ketika Bapak Ibu sudah melaksanakan ibadah ini tadi masuk pada butuh, berarti Ibu sudah lebih tinggi lagi derajatnya di hadapan Allah. Tinggal begitu saja. Jadi kan ada juga ikhwan yang penasaran nih, karena di dalam pengajaran Toriko ada beberapa ilmu yang disampaikan bahwa dalam perjalanan ruhani ini ada stasiun-stasiun yang dilalui. Kalau dalam bahasa ini ada makomat-makomatnya. Lalu karena ada pemahaman itu, dia tanya, Pak Kiai, tolong beritahukan saya ini sekarang sudah di tingkatan mana? Ada yang begitu tuh, penasaran ikhwan ini. Lalu saya balik tanya, kalau saya sampaikan sudah di makom mana, lalu mau apa? Apa mau dijadikan pengakuan diri lalu bersombong-sombong diri dengan itu? Kalau itu nanti yang akan terjadi, mendingan jangan tahu. Allah yang kita cari dari semua kali itu. Lalu di perjalanan terjebak tuh, maka rugi kita sendiri nanti. Tapi kalau sekedar ingin tahunya tidak membuat kita menjadi ujung, nah silakan. Tapi paling tidak ada saja tuh godaan itu di situ. Sekalipun kita enggak lah, saya nggak bakal, kalau sudah tahu pun sekedar tahu saja, enggak ini. Paling tidak ada lah, itu rentan itu di situ. Bisikan iblisnya lebih rentan di situ. Kalau itu sudah hal menyangkutnya kedudukan, ya, pengaruh dan seterusnya. Maka saran saya lebih baik kita amalkan saja tuntunan guru, istiqomahkan, ulah yang lainnya urusan dulu, mending gitu, lebih aman. Karena nanti pun dalam perjalanannya Bapak Ibu pun bisa merasakan sendiri, akan diberi keterbukaan nanti sesungguhnya. Hanya kita nggak sabar saja, pengennya cepat, pengennya instan kan begitu. Padahal sebetulnya kalau mau instan pun dalam kajian Toriko bisa itu. Tergantung kembali kepada keyakinan Bapak Ibu sendiri sebetulnya. Kembali keyakinan yang bulat yang ini bisa ya. Cuma jangan lalu sekarang minta bukti. Nah, jadi sebetulnya ada lengkap ilmu ini, luas ilmu ini dia. Nah, jadi kembali kepada tadi Bapak Ibu,
tadi yang talqin supaya ada satu gambaran pemahaman talqin itu ya. Jadi nah di dalam majelis talqin tidak ada syarat harus pahamnya, paham ini maksudnya. Saya pernah satu waktu dihadapkan pada situasi yang bingung secara komunikasi. Kan paham itu kan ada komunikasi tersambungkan. Karena waktu itu saya berhadapan dengan orang Thailand. Waktu itu daerah Patani, karena di situ mayoritas Muslim, ada 6 atau 7 orang waktu itu. Kalau secara zahirnya penampilannya dia syekh semua ini, kiai-kiai. Kalau dari segi penampilan. Lalu saya tanya, bahasa Melayu nggak paham. Saya coba pakai bahasa Arab, dia nggak paham. Bahasa Inggris nggak paham juga. Tahu bahasa Thailand, nah, saya sendiri nggak paham bahasa Thailand. Lalu saya pasrah sudah. Saya pasrah. Bahaya kumahaya abi manganya ngake. Gitu. Tobi toh akhirnya muntah. Udah akhirnya bismillah buka bahasanya jadinya campur saya. Sundanya muncul jadi nanti bahasa Indonesia, Melayu, asal-apun nganggo bahasa Inggris gitu, Arabnya. Tapi nah itulah memang kenapa di dalam majelis talqin tidak salah paham. Ternyata Allah lah ya semua yang membukakan keterbukaannya. Jadi pada saat itu semua pada nangis, berarti kan paham. Ada satu pemahaman. Kenapa bisa nangis? Saya sendiri nggak paham kok pada nangis. Nah itu ya. Maka di dalam majelis talqin yang perlu disiapkan adalah keterbukaan kolbunya, kelapangan kolbunya, kesiapan kolbu menerimanya. Maka di awal sering ditanyakan, jadi ditanyakan itu apakah ini betul kemauan Bapak Ibu? Nah gitu ya, nggak terpaksa ini. Artinya dengan kemauan sendiri berarti sudah ada siap nih, dirinya sudah siap menerimanya, kolbunya. Jadi lebih kepada majelis talqin transfernya kolbu dengan kolbu. Jadi dakwahnya antara kolbu dengan kolbu. Lisannya hanya sebatas penyampaian komunikasi ini saja. Jadi sekalipun Bapak Ibu misalnya nggak paham di dalam majelis talqin, ikut talqin itu, jangan ragu bahwa proses itu sudah tersampaikan. Proses ijro'u finufusikumnya, penanaman kalimat dalam kolbunya, dalam dirinya sudah tertanamkan itu. Nah hanya untuk sekedar nanti pemahamannya, Bapak Ibu bisa ikut lagi nanti di majelis berikutnya, majelis talqin berikutnya. Masih bingung, apa ini ya? Nah, dia masih sehingga belum amal, belum dapat hidayah untuk melamar, karena masih apa ya tadi masih bingung, ngambang aja. Ikut lagi itu yang kedua, masih juga belum ada kepastian keterbukaannya. Baru yang ketiga mulai, yang keempat, memang begitu. Tapi ada yang satu kali ikut talqin langsung ada keterbukaan, gitu ya. Jadi ya nggak aneh dan jangan dibuat aneh. Karena begitulah perjalanan kalbu perjalanan rohani itu nggak bisa dibuat standar baku kalau perjalanan rohani ini. Jadi kalau kita buat standar pun itu hanya standar awal saja sebagai acuan awal. Dalam perjalanannya bisa lain itu. Termasuk misalkan sekarang kita sudah berapa tahun pengesahan apa? Dari 2011 ya, masa ini berarti sudah 10 ya, 10 tahun apa? Nah, memang secara zahirnya beliau sudah wafat tidak bersama kita, tapi yakinlah dan harus yakin bahwa itu hanya pindah alam. Beliau terus memimpin kita sampai saat ini. Hadirnya kita ini melalui bimbingan beliau, melalui gerakan dari beliau ke kolbu kita. Beliau masih memegang kolbu kita, jadi, ya, kecuali orang yang mau melepaskan dari genggaman itu ya tanggung sendiri. Nah kita ini masih digenggam, masih digerakkan oleh beliau. Hari itu majelis yang mulia. Itu bimbingan dulu harus yakin, harus ke sana ini, harus meyakinkan itu dengan caranya beliau. Dan jangan juga dipaksa-paksa bahwa bimbingan beliau di barzahnya ya, harus kita rasakan secara syariat yang kita pahami, harus berhubung dolakan misalkan. Jangan paksa-paksa begitu.
Kalau misalkan tidak bungkelekan teh nyata begini, atau nyatanya dalam sadar antara setengah sadar, atau datang di dalam mimpi lalu tidak mengalami itu, seperti saya tidak mendapat bimbingan. Jangan, jangan berkeyakinan seperti itu. Oke, jadi dirasakan atau tidak, dialami langsung dengan mata ini atau tidak, ketika kita meyakinkan bahwa kita masih dibimbing, beliau membimbing kita. Karena sama ketika kita, apalagi kalau berkeyakinan yang salah pada Allah itu kan mengikuti prasangka kita. Karena kita berprasangka buruk, ya sudah, kamu yang buruk, kata Allah, berprasangka, ya sudah, yang buruknya buat kamu. Nah, kan gitu. Tapi ternyata kamu bisa berhusnuzon terhadap satu yang buruk, maka yang buruk pun jadi baik. Allah jadikan baik. Karena kita yakinkan husnuzonnya. Nah, kalau berpikir positif itu luar biasa. Di samping memang sehat terhadap fisik, gitu ya, berpikir positif itu. Karena penyakit zahir itu berpengaruh dari pikiran sebetulnya. Ketika pikirannya negatif, berpengaruh pada fisik juga. Tapi ketika pikirnya sehat, akan sehat pada badannya. Nah, gitu ya. Nah, jadi guru sudah wafat, tapi talqin pun yang tadi Bapak Ibu terima, beliau al-karom pakai Sirajudin itu wasilah. Sesungguhnya yang bertalqinkan itu beliau para sahabat, guru musik. Jadi kalau Bapak Ibu ditanya siapa yang mentalqinkan ke Bapak Ibu tuntunan di gereja dan kopi ini, yakinkan jawab bahwa yang mentalqin saya adalah para sahabat, saya Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Harus seperti itu. Loh, abahnya kan sudah wafat. Nih, bagi orang yang memahaminya secara sangat, ya, para sahabat wafat melalui talqinnya, melalui wakil talqinnya. Nah, lalu begitu menjawabnya. Jadi jangan dijawab yang mentalqin saya Al-Mukarram pakai Sirajudin, yang mentalqin saya Asep Cianjur, bukan. Ya, ini wakilnya, wasilahnya. Ya, gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi proses transfer ilmu melalui majelis taklim, majelis talqin. Majelis taklim lebih pada ilmunya ilmu syariat, ilmu zahir. Talqin itu lebih pada ilmunya ilmu ruhani. Jin pun digoda sama iblis. Nah, yang iblis terkalahkan itu dalam bahasa Sunda mendengar cadas. Ketika dia mencoba memisahkan hamba Allah, ternyata hamba Allah ini berzikir mengingat Allah. Karena dengan berzikir mengingat Allah, Allah yang menjaganya nanti. Nah, di sini memajukan iblis. Jadi yang ditegur iblis Allahnya, bukan kitanya. Gitu ya. Nah, jadi bekal ilmu yang disampaikan melalui talqin tadi ini, nah, itu kesana arahnya Bapak Ibu. Dan dengan transfer melalui talqin tadi, itu nanti kita akan dihantarkan tujuan talqin itu pertama, litasfiyati qulubihim, untuk membersihkan kotoran-kotoran hati. Nah, makanya bagi saudara kita yang tidak mau talqin, nggak usah dipermasalahkan. Berarti dirinya sudah bersih, kalbunya sudah bersih, tinggal begitu, husnuzon saja. Kenapa perlu talqin? Karena merasa diri kotor, kalbunya kotor, kita banyak dosa. Maka penting talqin, wajib malah hukumnya untuk membersihkan kalbu. Karena membersihkan kalbu tidak bisa dengan ilmu lahir, ilmu zahir seperti ilmu fikih, nggak bisa. وسلم تسليما